Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bang Pradeso. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 2 Sekolah SMA Negeri Tunas Bangsa Pulau Burung. Nah, kenapa saya buat video ini? Yaitu karena saya akan menjelaskan tentang tugas praktik saya, yaitu penjelasan atau presentasi tentang pembelahan pada sel, yaitu di sini pembelahan mitosis dan meiosis. Oke, selesai perkenalannya, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Sebelum masuk lebih jauh lagi, kita akan menjelaskan beberapa gambaran umum tentang gambaran pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, setiap makhluk hidup itu mempunyai sel atau bisa juga genetik, yaitu pewarisan keturunan, karena salah satu fungsi dari sel yaitu menurut Mendel yaitu sebagai hereditas atau sebagai pewaris sifat atau pada keturunannya. Nah, pada dasarnya sel itu akan membelah. Selanjutnya sel tersebut berdasarkan pembelahannya terbagi menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Apa itu mitosis? Apa itu amitosis? Apa itu meiosis? Amitosis itu artinya A. A artinya tidak, dan mitosis artinya pembelahan sel. Berarti amitosis berarti tidak mitosis atau pembelahannya secara tidak mitosis. Yang kedua yaitu mitosis. Dan yang ketiga ada meiosis. Di sini kita akan membahas pembelahan mitosis dan meiosis. Sebelumnya, mitosis dan meiosis itu memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan antara mitosis dan meiosis itu yang pertama, dia pembelahannya itu menghasilkan dari 2N. 2N menghasilkan ke 2N atau diploid menghasilkan diploid. Karena hasilnya sama, 2N dan 2N, maka sifat yang akan diturunkan itu bersifat identik. Sedangkan pada meiosis itu dari 2N atau diploid menjadi haploid atau N, sehingga keturunan yang dihasilkan nanti yaitu tidak identik. Dan selanjutnya perbedaannya, mitosis itu yaitu terjadi pada sel autosom atau sel-sel tubuh, sedangkan meiosis yaitu gonosom atau sel kelamin. Selanjutnya mitosis itu pembelahan terjadi sebanyak 1 kali, sedangkan meiosis itu 2 kali, atau bisa juga kita sebutkan meiosis itu merupakan pembelahan mitosis yang berlangsung 2 kali. Nah, itu sampai itu mudah kita dapat memahaminya. Selanjutnya pada pembelahan sel itu terbagi menjadi 3 tahapan. Ini tahapan umum ya, yaitu baik dari mitosis maupun meiosis itu ada 3 pembelahan umum, ya, 3 proses pembelahan, yaitu ada interfase, yang kedua ada karyokinesis, dan ada juga sitokinesis. Pada fase interfase, yaitu sel itu istirahat, karena jika diamati di mikroskop, sel itu tidak beraktivitas, hanya diam diri saja. Padahal sel tersebut pada masa interfase itu mempersiapkan untuk pada fase selanjutnya, yaitu pada fase karyokinesis. Nah, pada karyokinesis inilah terjadi fase-fase pembelahan, mulai dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, selanjutnya ada sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Jadi itu 3 proses umum atau utama dari pembelahan sel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas pembelahan mitosis. Nah, setelah disinggung sebelumnya, pembelahan mitosis itu dari pembelahan 2N menjadi 2N atau yang dihasilkan identik. Nah, di sini ada beberapa gambaran yang telah saya gambar, yaitu pembelahan mitosis. Ini ada membran inti, ada kromosom. Kromosom ini akan membentuk kromatid. Nantinya kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Kromatid saudara adalah hasil penggandaan dari 1 kromosom.
Selanjutnya itu ada gelombang pembelahan terbentuk. Ini ada gelombang semu, digambarkan seperti ini. Dan juga ada sentrosom. Mana sentrosom? Atau sentrosom akan berubah jadi sentriol. Nih, sentrosom dan sentrosom. Oh, sentriol, sentriol. Oke. Fase pertama pada pembelahan mitosis yaitu ada fase profase. Nah, fase profase. Jika kita bahas pada buku-buku lain atau referensi-referensi lain akan disebutkan proses namanya profase atau profase 1. Profase 1. Apa itu profase 1? Profase 1 yaitu ketika sentrosom atau sentriol itu masih bergabung. Kemudian pada profase 2 jika kita baca di buku itu barulah dia memisah. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen. Yang kedua, kromosom memadat dan menebal. Nah, itu jadi kata kuncinya. Kata kunci pada proses profase, kromosom memadat dan menebal. Oke, selanjutnya itu ada metafase, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jika kita buka referensi buku lain atau dari media-media lain, media belajar lain, akan ada namanya masa pra-metafase atau sebelum metafase. Apa itu masa pra-metafase? Yaitu ketika sentrosom ini bergerak menuju bidang pembelahan atau bidang ekuator yang horizontal, yang vertikal ini, sentrosom akan bergerak menuju kromosom akan bergerak menuju bidangnya. Nah, seperti itu. Barulah masuk metafase. Metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ini kromosom. Yang ini benar-benar kromosom ini masih berkromatid ganda ya kalau di dalam pembelahan awal profase dan metafase. Nih, kromosom akan berjejer pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Nah, selanjutnya ini ada garis-garis gelombang pembelahan seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada masa anafase. Masa anafase. Anafase masanya itu kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, jadi seperti ini. Awalnya pada masa metafase itu dia berada pada bidang pembelahan, masih berkromatid ganda, kromosom berkromatid ganda. Nah, pada anafase kromosom itu akan tertarik oleh siapa? Tertarik oleh sentrosom. Tertarik dia ke kutub-kutubnya, ke kutub yang berlawanan. Yang tadi di sini ke kutub sini, yang ini ke kutub sini. Jadi berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kromosom berkromatid tunggal. Nah, buka pembelajaran yang sebelumnya, di kromosom itu ada berkromatid tunggal, ada berkromatid ganda. Nah, pada anafase, maka kromosom itu akan menjadi kromosom yang berkromatid tunggal. Setelah anafase, maka masuklah ke fase telofase. Nah, pada masa telofase inilah membran inti mulai kembali bergabung, dia kembali membelah, dan kita ada cincin pembelahan di sini, cincin pembelahan. Nah, ada fragmen membran inti, ada sentrosomnya menuju ke kutub-kutub. Ini kata kuncinya itu telofase. Telo artinya tepi. Telofase berarti fase menepi. Apa yang menepi? Maka inti selnya. Jadi yang membelah itu bukan selnya, melainkan inti selnya. Oke. Ini ada sel anakannya. Sel anakannya itu bersifat N dan N. 2N dan 2N atau sifatnya identik. Nah, jadi seperti itu. Oke. Setelah itu ada masa profase, metafase, anafase, dan telofase pada pembelahan mitosis. Oke. Tadi kita telah membahas tentang pembelahan mitosis. Yang kedua yaitu kita akan membahas pembelahan meiosis. Nah, ini beberapa gambar yang telah saya gambar, yaitu pembelahan meiosis. Nah, pada dasarnya pembelahan meiosis ini sama dengan pembelahan mitosis. Yang hanya perbedaannya itu pembelahan meiosis ini yaitu pembelahan mitosis terjadi secara 2 kali. Jadi ada tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Dan yang keduanya ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sama saja pada dasarnya. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan fragmen. Kromosom sudah mengganda kemudian memadatkan. Samakan profase itu
Kata kuncinya itu kromosom menempel dan memadat. Yang kedua, metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Nah, seperti ini, sama tadi meiosis. Jadi saya jelaskan singkat saja. Anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan, tertarik oleh sentrosom tadi, menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Misalnya ada telofase 1, kromosom homogen berpisah bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan, membran inti mulai terbentuk kembali. Terbentuknya sel anakan yang bersifat haploid atau N. Nah, di situ perbedaannya. Jika pada mitosis tadi 2N atau sel diploid menghasilkan 2N juga, sedangkan pada meiosis 2N atau sel diploid menghasilkan N, sel haploid. Nah, kita masuk tahap profase 2. Profase 2 yang tadi telah membelah di telofase 1, maka masuk profase 2, mengundang dia, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil seperti ini. Kemudian metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan, sama. Dan anafase 2, kromosom bergerak menuju kutub-kutub berlawanan. Untuk tertarik dia menuju kutub-kutub yang berlawanan, sehingga membran inti terbentuk kembali, terbentuknya sel anakan yang bersifat haploid. Jadi sifatnya N atau haploid. Jadi seperti itu. Singkat saja, meiosis itu merupakan pembelahan mitosis yang terjadi 2 kali. Dari profase 1 sampai telofase 1 itu namanya mitosis 1, dan profase 2 sampai telofase 2 mitosis 2. Itulah dinamakan dengan pembelahan secara meiosis. Tadi telah disinggung sebelumnya di pembukaan saya, meiosis ini terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin. Biasanya terjadi pada sel kelamin. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya pada hari ini dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, dalam pembuatan video, dan apa yang saya sampaikan salah, mohon diluruskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.